Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Bagi sebagian besar orang, rumah sakit seringkali dianggap tempat yang menakutkan. Selain sebagai tempat untuk penyembuhan, rumah sakit juga kerap dihubungkan dengan suasana mistis, terutama karena banyaknya pasien yang meninggal di sana. Berikut 5 rumah sakit terangker di Indonesia versi Di Balik Peta. 1. RS Mardi Waluyo, Blitar. Masyarakat Blitar mungkin sudah akrab dengan kisah mistis yang melibatkan bangunan lama rumah sakit, RS Mardi Waluyo di Kota Blitar, Jawa Timur. Sebelum pindah ke gedung baru di Jalan Kalimantan nomor 113, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, RS Mardi Waluyo Blitar dulunya berlokasi di Jalan Dr. Soetomo nomor 02. Bangunan lama tersebut dibangun sekitar tahun 1942, pada masa penjajahan Belanda. Misteri yang melingkupi bekas RS Mardi Waluyo ini tidak hanya dikenal oleh warga Blitar, tetapi juga menyebar keluar daerah, dengan banyak orang yang mendengar cerita seram terkait tempat tersebut. Karena keangkerannya yang terkenal, bangunan lama RS Mardi Waluyo bahkan menjadi lokasi syuting untuk acara televisi Mister Tukul, yang dibawakan oleh Tukul Arwana, yang memang menelusuri berbagai tempat angker di Indonesia. Di bangunan lama RS Mardi Waluyo, seringkali terdengar kisah-kisah mistis yang menyeramkan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Cerita ini bermula dari pasangan suami istri yang sedang berjalan-jalan di kota Blitar sekitar pukul 7 malam. Saat hendak pulang, sang istri merasakan tanda-tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Dengan cepat, sang suami mencari rumah sakit terdekat dan akhirnya sampai di RS Mardi Waluyo, yang merupakan bangunan lama tersebut. Dia segera menghubungi satpam dan suster yang ada di sana, memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan. Suster yang ada di sana hanya tersenyum dan menganggukkan kepala tanpa berkata apapun. Istrinya pun dibawa ke ruang bersalin dan ditemani oleh 4 suster serta seorang dokter yang membantu proses persalinan. Setelah persalinan berjalan lancar, sang suami keluar untuk mengambil keperluan istri dan anaknya yang baru lahir, dan memberi kabar baik kepada keluarganya. Namun, saat berjalan keluar dari rumah sakit, dia melihat lorong-lorong dan kamar pasien yang tampak dipenuhi banyak orang. Dia menyapa pasien dan suster di sana, namun mereka hanya diam dan memandang ke arahnya tanpa memberi jawaban. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, sang suami kembali ke rumah sakit untuk menjemput istrinya dan anak mereka. Namun, begitu tiba di depan gerbang rumah sakit, dia merasa merinding karena rumah sakit tersebut tampak sangat sepi, seakan-akan tidak berpenghuni. Begitu memasuki rumah sakit, kecemasannya semakin bertambah karena tidak ada seorang pasien pun di ruang-ruang rumah sakit tersebut. Ketika mencari istrinya di ruangannya, dia tak menemukan istrinya. Panik, dia memeriksa satu persatu kamar yang ada di rumah sakit. Namun, pencariannya terhenti ketika dia teringat kamar mayat yang belum ia cek. Begitu memasuki kamar mayat, dia mendengar suara tangisan istrinya. Sang istri terlihat pucat dan ketakutan, memeluk anak mereka yang baru lahir. Tanpa berpikir panjang, sang suami segera membawa istrinya dan anaknya keluar dari rumah sakit yang ternyata merupakan bangunan angker tersebut. 2. Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Sejak era penjajahan Jepang di Indonesia, Rumah Sakit Darmo yang terletak di Jalan Darmo nomor 100 telah menjadi pusat berbagai mitos dan kisah misterius yang terus berkembang. Telah beroperasi selama bertahun-tahun, rumah sakit ini menjadi bagian dari legenda urban Surabaya, dikenal karena sejumlah insiden horor yang terjadi di dalamnya. Didirikan pada tahun 1898 saat masa penjajahan Belanda, rumah sakit ini termasuk yang tertua di Surabaya. Sebagai bagian dari sejarah kota, rumah sakit ini menyaksikan perjuangan masyarakat Surabaya melawan pasukan sekutu.
Menurut cerita yang beredar, seringkali terlihat sosok seorang suster dengan kaki melayang dan penampakan kuntilanak di balik jendela kamar pasien. Penampakan suster ini sering muncul di lorong rumah sakit pada malam hari, kadang dengan cahaya samar di belakangnya. Yang membuatnya menyeramkan adalah kemunculannya yang tiba-tiba di tempat yang tak terduga, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa suster tersebut adalah arwah suster yang pernah bekerja di rumah sakit ini. Selain itu, sosok kuntilanak, hantu perempuan menurut kepercayaan tradisional Indonesia, menjadi bagian dari cerita mistis yang melingkupi rumah sakit ini. Kuntilanak sering digambarkan sebagai perempuan cantik dengan rambut panjang dan putih, yang muncul terutama pada malam hari di sekitar bangsal anak atau dekat jendela kamar pasien. Ada yang percaya bahwa kuntilanak merupakan roh yang tidak tenang, mencari keadilan atau penyelesaian atas kematian tragisnya di rumah sakit tersebut. Cerita-cerita ini telah menjadi bahan pembicaraan yang kerap muncul di kalangan warga Surabaya dan menyebar luas di masyarakat. Meski banyak yang meragukan keberadaan makhluk gaib seperti suster atau kuntilanak, kisah-kisah ini tetap menjadi bagian dari sejarah dan budaya rumah sakit tersebut. Rumah sakit ini tetap menarik perhatian banyak orang yang datang dengan harapan mengalami pengalaman supranatural yang tak terlupakan. Meskipun mungkin hanya mitos atau cerita seram, rumah sakit ini terus menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang ingin menjelajahi sisi gelap kota Surabaya. Rumah sakit ini juga tetap beroperasi sebagai fasilitas medis yang penting hingga sekarang, dengan berbagai cerita yang terus berkembang. 3. Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Rumah Sakit Immanuel yang terletak di Bojongloa Kidul, Bandung, memiliki sejarah kelam yang terkait dengan berbagai kejadian mistis. Didirikan pada awal 1900-an oleh seorang pendeta, rumah sakit ini telah menjadi tempat yang dihantui oleh banyak cerita horor sejak saat itu. Pengunjung dan staf rumah sakit sering melaporkan pengalaman-pengalaman supranatural yang menegangkan. Beberapa kisah mistis yang mengelilingi rumah sakit Immanuel antara lain: hantu pendeta. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah penampakan sosok hantu seorang pendeta yang diyakini sebagai pendiri rumah sakit ini. Banyak pengunjung dan karyawan yang mengaku pernah melihat sosok berbalut jubah pendeta berkeliaran di sekitar gedung, terkadang dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Kamar yang terkunci sendiri, beberapa ruangan di rumah sakit ini dilaporkan sering terkunci dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuhnya. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat. Suara-suara aneh, banyak orang yang mendengar suara-suara tak dikenal, seperti langkah kaki di lorong yang sepi atau bisikan-bisikan misterius, yang membuat mereka merasa ada sesuatu yang tak terlihat di sekitar mereka, meskipun ruangan itu tampak kosong. 4. RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Didirikan pada tahun 1919, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dikenal dengan berbagai kisah horor yang melingkupinya. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah pengalaman menyeramkan yang dialami seorang pemuda bernama Romli. Cerita ini dimulai ketika Romli membawa temannya yang terluka akibat kecelakaan ke RSCM untuk mendapatkan perawatan. Pada saat itu, Romli menunggu sendirian karena keluarga temannya belum dapat hadir, mereka sedang berada di luar kota. Ketika malam semakin larut, Romli mencoba tidur, namun kantuk tak kunjung datang. Ia pun memutuskan untuk membeli kopi dan camilan, lalu berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang gelap dan sepi. Tiba-tiba, Romli mendengar suara aneh berasal dari salah satu ruangan rumah sakit. Karena penasaran, ia memberanikan diri untuk mendekat. Ruangan tersebut tampak berantakan, dan dengan cahaya yang minim, Romli berusaha mencari sumber suara. Ketika matanya tertuju pada sebuah meja, Romli terkejut melihat sepenggal kepala perempuan di atas meja. Kepala itu memiliki rambut panjang, tersenyum, dan menatap tajam ke arahnya. Romli pun terkejut dan segera melarikan diri. Namun, saat berlari beberapa langkah, ia tersandung. Lebih mengejutkan lagi, ia menyadari bahwa ia tersandung tubuh seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki. Romli cepat bangkit dan berlari sekuat tenaga hingga akhirnya bertemu dengan seorang satpam. Satpam tersebut segera membawanya ke pos dan menjelaskan bahwa ruangan yang dimasuki Romli dulunya adalah ruangan instalasi umum yang sudah lama tidak terpakai. 5. RSK Tayu, Pati. Rumah Sakit Kristen, RSK, Tayu yang terletak di Pati, Jawa Tengah, telah berdiri sejak tahun 1933 dan menjadi bagian penting dari sejarah kota tersebut.
Rumah sakit tipe C ini, yang awalnya didirikan sebagai poliklinik untuk umat Kristen oleh P.A. Jans, seorang penginjil dari Badan Doopsgezinde Zendingvereniging pada tahun 1984, memiliki kisah panjang yang mencakup kejayaan dan juga cerita mistis yang menghantui masyarakat sekitar. RSK Tayu mencapai masa kejayaannya antara tahun 1970 hingga awal 2000-an, menjadi rumah sakit rujukan utama bagi wilayah Pati Utara dengan pelayanan kesehatan yang diandalkan. Namun, pada tahun 2013, rumah sakit ini mengalami krisis finansial parah, yang membuat karyawan tidak menerima gaji selama 15 bulan dan mengganggu operasional rumah sakit. Bangunan yang semakin tua dan tak terawat semakin menambah kesan angker dan menciptakan suasana mistis yang tak mudah hilang. Setelah rumah sakit ini tidak lagi beroperasi, cerita-cerita mistis semakin berkembang. Dikatakan bahwa rumah sakit ini dihuni oleh makhluk halus yang sering muncul, baik di malam hari maupun siang hari. Salah satu cerita terkenal adalah tentang sosok gaib yang sering terlihat berjalan di sekitar kompleks rumah sakit, seolah mengawasi setiap sudutnya. Warga yang melintas pada malam hari kerap merasa takut dan memilih untuk mempercepat laju kendaraan mereka, enggan menoleh ke arah bangunan tua tersebut. Bangunan RSK Tayu mulai ditinggalkan pada 2000-an dan semakin berantakan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang pasien di ruang rawat inap bagian barat yang melihat potongan kaki berdarah berjalan di sekitar ruangan ketika ia berada di ambang kematian. Di sebelah barat rumah sakit terdapat lapangan sepak bola dengan sumur tua yang dipercaya sebagai tempat pembuangan mayat pada masa penjajahan Belanda, yang menambah nuansa horor tempat itu. Cerita lainnya menceritakan tentang seorang pria dari Kudus yang datang ke RSK Tayu untuk perawatan penyakit tifus. Selama di rumah sakit, ia merasa diperlakukan baik oleh para staf, namun sering merasakan hawa dingin yang aneh. Setelah dinyatakan sembuh, pria itu diminta untuk kembali kontrol, namun saat kembali ke rumah sakit, ia terkejut menemukan bangunan tersebut terbengkalai dan tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Pada tahun 2021, publik kembali dihebohkan dengan kisah seorang pria yang menginap di RSK Tayu karena temannya sakit. Ia terkejut mengetahui bahwa rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi, meskipun ia mengira masih aktif. Hingga kini, RSK Tayu tetap dibiarkan terbengkalai, dengan berbagai kisah misteri yang menyelimutinya, tanpa ada tanda-tanda akan dibangun kembali menjadi fasilitas lain. Itulah tadi beberapa kisah dari rumah sakit terangker yang ada di Indonesia, tempat-tempat yang menyimpan misteri dan cerita horor yang tak terlupakan. Meskipun sudah banyak yang ditinggalkan, aura mistis dan kisah-kisah seram itu masih terus mengundang rasa penasaran. Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita ini, atau hanya menganggapnya sebagai mitos? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Tinggalkan komentar di bawah, tempat mana lagi yang ingin kalian tahu kisah mistisnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berhati-hati dan jaga diri kalian.